program menghitung huruf vokal dan huruf konsonan. Pertama, masukkan file header yang akan digunakan dalam program ini, yaitu file header include string.h, di mana file header ini digunakan untuk memanggil fungsi ciot dan cin. Kemudian ada file header include string.h. Karena kita akan membuat program menghitung huruf vokal dan huruf konsonan, maka yang diinputkan adalah berupa kata. Jadi kita membutuhkan file header include string.h. Kemudian ada using namespace std adalah sebagai library. Kemudian ada inmain sebagai penunjuk program utama. Kemudian ada kurung kurawal buka sebagai penunjuk dimulainya program. Kemudian kita memesan variabel array bernama n dengan panjang array 100 dan bertipe data char. Kemudian kita juga memesan variabel x, variabel i, variabel jumlah 1 dan variabel jumlah 2 dengan tipe data integer. Kita juga menginisiasikan jumlah 1 sama dengan 0 dan jumlah 2 sama dengan 0. Kemudian masukkan n, di mana n tadi adalah berupa variabel yang kita gunakan untuk menginputkan kata. Xterlen n, di mana xterlen n adalah menunjukkan panjangnya panjangnya kata yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian ada perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Maksudnya di sini indeks dari array dimulai dari i dan berakhir apabila sudah tidak lagi lebih kecil dari x, yaitu banyaknya karakter yang kita inputkan atau banyaknya indeks dalam array yang digunakan pada saat kita menginputkan kata. Kemudian masuk apabila memenuhi kondisi di dalam for, maka akan masuk ke dalam if. Kemudian akan mengecek apakah ni ini pertama, misal kita mulai dari i0 berarti indeks dari array 0, misalnya n0 misal isi dari n dari array indeks 0 memenuhi kondisi yang ada di if, maka jumlah 1 akan bertambah 1. Jika isi dari indeks 0 array tidak memenuhi kondisi di if, maka jumlah 2 yang akan bertambah 1. Kemudian setelah perulangan selesai, akan memanggil variabel jumlah 1, isi dari variabel jumlah 1, dan isi dari variabel jumlah 2. Kemudian begini cara kerja program. Misal kita menginputkan kata n sama dengan i, maka panjang dari di mana x tadi adalah panjang dari kata yang kita inputkan. Karena yang kita inputkan adalah ira, maka panjang dari kata atau array yang digunakan nanti adalah 3. Begini gambar array yang akan digunakan, yaitu di mana indeks array dimulai dari 0, 1, dan 2. Di mana indeks 0 berisi i, indeks 2 berisi r, dan indeks 0 berisi i, indeks 1 berisi r, dan indeks 2 berisi a. Kemudian masuk ke dalam perulangan, di mana kondisinya apabila i dimulai dari 0 sampai dengan 3. Apabila memenuhi kondisi di for, maka akan masuk ke dalam kondisi if. Kemudian akan mengecek apabila memenuhi kondisi di if, maka jumlah 1 yang akan bertambah. Jika tidak memenuhi kondisi di if, maka jumlah 2 yang akan bertambah. Pertama, kita mulai i sama dengan 0. Kemudian cek apakah 0 kurang dari 3. Iya, jika iya masuk ke dalam if. Nah, lalu cek n0 tadi adalah isi dari indeks array ke 0.
isi dari indeks array ke 0 adalah I. Cek apakah N0 memenuhi kondisi di F. Misal N0 apakah N0 sama dengan A? Tidak. N0 sama dengan I? Iya. Maka jumlah 1 akan bertambah 1, di mana sebelumnya jumlah 1 diinisiasikan dengan 0, maka 0 ditambah 1, maka sekarang jumlah 1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu masuk I bertambah 1. I bertambah 1, di mana I tadi 0, maka 0 ditambah 1, 1, maka sekarang I-nya 1. Kemudian apakah 1 kurang dari 3? Iya. Kemudian cek lagi kondisi yang ada di dalam if, di mana N1 atau N dengan indeks array ke 1 itu berisi R. Cek apakah N1 sama dengan A? Tidak. Atau N1 sama dengan I? Tidak. Atau N1 sama dengan U? Tidak. Atau N1 sama dengan E? Tidak. Atau N1 sama dengan O? Tidak. Maka akan masuk ke else. Maka jumlah 2 yang akan bertambah 1, di mana jumlah 2 sebelumnya telah diinisiasikan sama dengan 1, kemudian bertambah 1, maka jumlah 2 sekarang adalah 1. Kemudian I kembali bertambah, di mana I sebelumnya adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang I-nya 2. Kemudian cek apakah 2 kurang dari 3? Iya, jika iya masuk ke dalam if. Lalu cek apakah N2, N dan indeks array kedua itu isinya adalah A. Kemudian cek apakah N2 sama dengan A. Nah, dia memenuhi kondisi di if, maka jumlah 1 akan kembali bertambah 1, di mana jumlah 1 sebelumnya 1, maka ditambah 1, sekarang jumlah 1 sama dengan 2. Kemudian I bertambah, sebelumnya I sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, sekarang I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak, maka akan keluar dari pengulangan. Setelah itu cetak hasil dari jumlah I dan hasil dari jumlah 2. Maka karena jumlah 2 sama dengan 1 dan jumlah 1 sama dengan 2, maka yang akan tampil di layar adalah jumlah huruf vokal sama dengan 2 dan jumlah huruf konsonan sama dengan 1. Program pengurutan bilangan. Pertama, masukkan file header yang dibutuhkan, yaitu masukkan file header yang dibutuhkan. Pertama, file header include Yoastream, yaitu file header yang digunakan untuk memanggil fungsi cout dan cin. Kemudian file header include shownew.h yang digunakan untuk bisa menggunakan untuk memanggil untuk fungsi get seperti ini untuk penahan layar. Terus ada inman untuk terus ada using namespace sebagai library, inman untuk penunjuk program utama, ada buka kurung kurawal buka sebagai berawal dimulainya program. Kemudian kita memesan tempat atau memesan variabel tempat atau pengada pada memori dengan nama n x y dan z dan bertipe data integer. Kemudian masukkan banyaknya bilangan. Kita tuh masukkan berapa banyak bilangan yang ingin kita masukkan gitu. Misal kita masukkan 2. Terus di sini memesan lagi integer, memesan lagi variabel nilai dengan panjang array sesuai banyaknya nilai yang kita inputkan, bertipe data juga integer. Kemudian masuk ke perulangan, I dimulai dari 0, I kurang dari N, I plus plus. Maksudnya tuh I dimulai dari 0 berakhir sampai I tidak lagi
tidak lagi kurang dari sama dengan n gitu. Misal tadi kita masukkan 2, berarti bilangan ke y-nya 0 plus 1 supaya ketika tercetak di layar itu bilangan ke 1. Nah, kita masukin bilangan ke 1. Misal kita masukin 1. Kemudian naik for-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Dan kita masukin 2. Berarti iya, jika iya masukkan bilangan i-nya kan 1 sekarang, tambah 1, kedua masukkan bilangan kedua. Misal kita masukkan 4 gitu. Terus masuk lagi ke perulangan yang lain. For x, ini variabel baru, apakah x kurang dari n? X plus plus, terus y sama dengan 0, y kurang dari n kurang x, y plus plus. Misalnya x dimulai dari 1, dimana x kurang dari n, dimana kita udah masukin n nya 2, berarti apakah 1 kurang dari 2? Iya, jika iya masuk ke sini, y sama dengan 0, y berarti ini 0 kurang dari n nya 2, x nya 1. 0 kurang dari 1, jika iya berarti nilai y lebih besar dari nilai y plus 1, dimana nilai y tadi 4 ya, z sama dengan 4, nilai 4 sama dengan enggak deh, cek dulu kondisi di if, apakah nilai y lebih kecil dari nilai y plus 1, jika iya z sama dengan nilai y, terus nilai y sama dengan nilai y plus 1, kemudian pertukaran tempat, nilai y plus 1 itu ditaruh di z ditaruh di nilai y plus 1. Kemudian untuk mengeluarkan atau mencetak pengurutan di layar, kita harus pakai lagi perulangan for yang sama seperti yang di atas. Kemudian panggil variabel nilai i, karena kita tadi kan pakai array. Cara kerja program, misal kita inputkan n-nya sebanyak 2, terus dimulai masuk ke perulangan i sama 0, apakah 0 kurang dari 2? Iya. Terus akan juga mesan variabel nilai dengan panjangnya tuh sesuai n, karena kita inputin n-nya 2, jadi panjangnya 2. Jadi kamar array yang dipesan tuh cuman indeks 0 dan indeks 1. Jadi bilangan 0 ini indeks 0, tapi karena di sini tadi pas manggil indeks 0 itu ditambah 1, jadi untuk bilangan pertama misal kita masukin 2, terus naik i sama dengan 1, apakah 1 kurang dari 2? Iya, jadi bilangan kedua misal kita masukin 4, terus masuk lagi ke for program penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Pertama, masukkan file header yang dibutuhkan, yaitu include your stream, yaitu file header yang digunakan untuk memanggil fungsi cout/in. Ada juga file header include your manif digunakan untuk membuat tabel. Ada juga using namespace std sebagai library. Ada juga in main, penunjuk dari program utama. Pertama, kita memesan variabel atau tempat di memori yang yaitu variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Kelima variabel ini adalah variabel array yang variabel array yang berdimensi 2 dengan masing-masing panjangnya 100. Kemudian juga menggunakan variabel i, variabel j, variabel k, variabel baris a, variabel kolom a, variabel baris b, dan variabel kolom b. Kemudian masukkan ordo dari baris matriks A. Kemudian masukkan jumlah baris, masukkan jumlah kolom. Setelah itu inputkan matriks A.
melalui pengurangan. Misal baris kita masukkan 2, I sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 2? Iya, berarti masuk ke pengulangan yang selanjutnya. Misal kolom kita masukkan juga 2, for I sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 2? Iya, masukkan. Misal kita inputkan ya, dimana indeks I dimulai dari 0 plus 1, jadi matriks dimulai dari 1, dimana misal kita inputkan 2, maka I plus 1, maka baris 1 kolom ke 1 sama dengan 1, kemudian diberi tanda petik, space tanda petik ini untuk memberi jarak antara entry-entry pada matriks. Kemudian C plus 1, berarti ini juga kolom ke 1. Berarti setelah kita menginputkan nilai, untuk menampilkan hasil matriks yang dimasukkan, kita juga perlu memanggil pengulangan yang sebelumnya kita buat untuk memasukkan nilai dari matriks. Setelah itu, step ini untuk membuat matriks berbentuk segi 4 atau petak, lalu memanggil matriks AI, matriks IJ. Kemudian ini maksudnya matriks A dengan kolom I dan dengan baris B dan kolom I. Kemudian lakukan hal yang sama untuk untuk memasukkan nilai pada entry-entry matriks kedua atau matriks B. Kemudian untuk mengeluarkan matriks B, kita juga melakukan hal yang sama seperti matriks A sebelumnya. Kemudian untuk menghasilkan hasil perkalian itu apabila kolom A jadi untuk menghasilkan perkalian harus memenuhi kondisi di if, di mana kondisi di if kolom A sama dengan kolom B. Berarti entry-entry yang ada pada kolom A itu harus sama dengan dengan baris ke B. Kemudian dimana di sini C ini untuk variabel hasil perkaliannya diinisiasikan dengan 0. Kemudian K ini variabel baru, K dimulai dari 0, K kurang dari baris B, disesuai dengan baris yang akan kita masukkan nanti. Kemudian AIK dikali dengan BIJ. Selanjutnya untuk penjumlahan harus memenuhi kondisi di mana baris A tidak sama dengan baris B dan kolom A tidak sama dengan kolom B. Jika memenuhi kondisi ini, maka tidak memenuhi syarat penjumlahan dan pengurangan. Kalau iya, maka masuk ke else. Yaitu masuk lagi ke perulangan. Kemudian ada variabel DIJ yang diinisiasikan dengan 0, di mana DIJ ini sebagai variabel hasil untuk penjumlahan. Kemudian jumlahkan matriks AIJ ditambah matriks BIJ. Kemudian untuk pengurangan, melihat lagi kondisi dari sini, sudah melihat kondisi dari sini sebelumnya, maka setelah memanggil perulangan, membuat lagi variabel EIJ yang diinisiasikan dengan 0. Kemudian
variabel EIJ tinggal matriks dari AIJ dikurang matriks dari BIJ. Kemudian untuk menampilkan matriks pada layar, masukkan lagi perulangan yang sama. Kemudian panggil variabel untuk perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, di mana tadi kita menggunakan variabel CIJ, variabel DIJ, dan variabel EIJ. Dan begini cara kerja program. Misal kita inputkan dulu ordo dari matriks A. Misal kita masukkan ordonya 2 kali 2, berarti barisnya 2, kolomnya 2. Maka masuk ke perulangan, I dimulai dari 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Jika iya, masuk ke perulangan selanjutnya, di mana J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Misalkan kita masukkan entry dari matriksnya adalah 1. Kita masukkan entry untuk matriks baris pertama dan kolom pertamanya adalah 1. Lalu J-nya meningkat, 0 tambah 1, 1, 1 kurang, apakah 1 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan entry untuk baris pertama dan kolom kedua adalah 2. Lalu J bertambah dari J yang sebelumnya 1, jadi tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari pengulangan kedua dan kembali lagi ke perulangan I yang sebelumnya 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Jika iya, masuk lagi ke perulangan kedua. Jadi J-nya dimulai lagi dari 0. J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan untuk nilai entry baris kedua kolom ke-1 adalah 3. Lalu J-nya bertambah 1. Dari 0, 0 ditambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan untuk entry baris kedua dan kolom kedua adalah 4. Lalu J-nya bertambah 1. Dari J yang semula 1 bertambah 2. Lalu bertambah 1. 1 ditambah 1, 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari pengulangan, jadi matriks yang terbentuk adalah dimana 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian lakukan hal yang sama untuk matriks B. Kita masukkan dulu ordonya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Lalu cek masuk ke perulangan pertama, I sama dengan 0. Apakah I kurang dari 2? Iya. Masuk ke perulangan kedua, J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan untuk entry baris pertama kolom pertama adalah 4. Kemudian J bertambah 1, 0 ditambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan entry untuk baris pertama dan kolom kedua adalah 3. J bertambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari pengulangan kedua dan masuk lagi ke pengulangan pertama, yaitu I yang semula 0 bertambah 1, 0 tambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Masuk lagi ke perulangan selanjutnya, J dimulai lagi dari 0. J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Jadi misal kita masukkan untuk baris kedua kedua kolom ke-1 kita masukkan entry-nya 2. Lalu J bertambah 1. J yang sebelumnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Misal kita masukkan entry untuk kolom entry untuk baris kedua dan kolom keduanya 1. Lalu J bertambah 1. J yang tadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Maka kembali ke perulangan I yang tadi 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari perulangan. Ini lupa kita tambahkan ya. I sama dengan 2 sama dengan 2. Tidak. Maka keluar dari perulangan. Kemudian jadi matriks yang terbentuk adalah 4, 3, 2, 1.
dimana untuk menghitung hasil perkalian dimana kolom A harus sama dengan baris B atau baris B harus sama dengan atau baris A harus sama dengan kolom B, harus memenuhi syarat dari matriks itu sendiri. Maka kita kalikan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 4 jadi 8 begitu. Terus 1 dikali 3 1 dikali 3 3 1 dikali 3 3 2 dikali 1 2 3 tambah 2 5 3 dikali 4, lalu baris kedua dikali kolom pertama lagi 3 dikali 4 12 4 dikali 2 8 12 ditambah 8 20 3 lalu baris kedua dikalikan dengan kolom kedua 3 dikali 3 9 4 dikali 1 4 9 ditambah 4 13. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan kita tinggal kurangkan dengan kawannya, berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk penjumlahan harus sesuai dengan syarat ini, baris A harus sesuai dengan syarat penjumlahan matriks. Di sini saya buat matriks A tidak sama dengan matriks B dan kolom A tidak sama dengan kolom B. Jadi ketika tidak memenuhi syarat ini, maka matriks akan bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan. Begitupun untuk pengurangannya, kita lakukan cara yang sama seperti penjumlahan tapi cukup dikurang. 1 dikurang 4 sama dengan min 3, 2 dikurang 3 sama dengan min 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 4 dikurang 2 sama dengan 3.